Oke, untuk soal nomor 18. Penyakit batu ginjal atau dikenal dengan nefrolithiasis gitu ya, disebabkan karena terjadinya endapan partikel padatan berupa garam-garam sukar larut. Salah satu reaksi dari pembentukan batu ginjal adalah ada Ca2+ ditambah dengan C2O4-2-. Nah, ini reaksinya adalah reaksi kesetimbangan seperti ini ya, sehingga akan menghasilkan CaC2O4. Nah, inilah yang pada soal ini kedepannya yang akan kita sebut sebagai batu ginjal. Nah, oke. Nah, di sini ada beberapa peran ya ketika peran medis tentu saja ketika kita berbicara mengenai penyakit batu ginjal di sini. Yang pertama di sini saya tuliskan dulu reaksinya ya. Reaksinya itu adalah Ca2+ ditambah dengan C2O4-2- akan menghasilkan CaC2O4. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Dan kemudian nanti kita juga akan berbicara mengenai apa? Ada pemberian obat diuretik ya. Pemberian obat diuretik ini tentu saja maksudnya adalah dia itu punya fungsi seperti itu ya. Oke, saya tulis di sini aja. Untuk fungsi obat diuretik itu tentu saja adalah untuk mengurangi pembentukan batu ginjal seperti itu. Ya, untuk mengurangi pembentukan batu ginjal. Nah, di sini nanti ketika kita berbicara mengenai batu ginjal juga nanti ada istilah hiperkalsiuria ya, dimana kalau hiperkalsiuria itu adalah kelebihan apa ya istilahnya, kelebihan jumlah ion kalsium ya, kelebihan jumlah ion kalsium pada kandung kemih seperti itu ya. Jadi ketika terjadi hiperkalsiuria, yang terjadi adalah jumlah kalsium dalam kandung kemih itu akan sangat tinggi seperti itu ya. Nah, dari pernyataan berikut ya, manakah pernyataan yang tepat? Kan pertanyaannya seperti itu. Oke, nanti ini kita cek satu-satu, kita punya reaksi kesetimbangan seperti ini. Yang pertama, kita lihat dulu untuk pernyataan pertama, pemberian obat diuretik ya, untuk mengurangi cairan dapat menggeser reaksi ke sebelah kiri. Bener nggak sih pemberian obat diuretik itu untuk mengurangi atau ini dapat menggeser reaksi ke sebelah kiri? Nah, ini kita cek. Pada dasarnya pemberian obat diuretik itu adalah untuk mengurangi pembentukan batu ginjal. Artinya batu ginjal yang ada di sebelah kanan itu ya, ini ya, yang ada di sebelah kanan ini dia bisa dikurangi jumlahnya. Ketika yang di sini berkurang, maka otomatis kesetimbangan itu dia akan bergeser ke sebelah kiri. Seperti itu ya. Jadi di sini karena ininya berkurang atau C2O4 atau kalsium oksalatnya itu berkurang, maka otomatis kesetimbangan pun akan bergeser ke sebelah kiri. Nah, berarti di sini untuk yang nomor 1 itu betul. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk yang kedua, kelebihan kalsium atau hiperkalkuria itu dapat mengakibatkan jumlah ion kalsium dalam urin meningkat sehingga reaksi bergeser ke arah pembentukan produk. Nah, oke, untuk untuk pernyataan yang kedua, ini yang terjadi adalah yang bertambah adalah ion kalsiumnya atau Ca2+-nya. Ketika Ca2+-nya bertambah, maka otomatis reaksi akan bergeser ke arah kanan. Yang ketika reaksi bergeser ke arah kanan, artinya apa? Artinya pembentukan batu ginjal pun akan lebih banyak. Berarti reaksi yang kedua ini betul. Kemudian yang ketiga, mengkonsumsi sayuran yang mengandung oksalat seperti bayam akan menggeser kesetimbangan ke sebelah kiri. Nah, untuk makanan ya, memang sih di sini ada beberapa makanan atau minuman yang dia mengandung oksalat gitu ya, seperti bayam ataupun itu coklat ataupun itu teh. Nah, ternyata ini juga bisa berperan dalam peningkatan batu ginjal. Artinya apa? Artinya ketika seseorang banyak mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung oksalat, maka otomatis ion oksalat yang ada itu akan bertambah. Ketika ion oksalat yang ada itu bertambah, berarti ininya bertambah ya. Yang terjadi itu adalah reaksi akan bergeser ke sebelah kanan. Ketika reaksi bergeser ke sebelah kanan, maka yang terjadi adalah produk akan semakin banyak.
Berarti ini salah, seperti itu ya. Kemudian yang keempat, di sini meningkatkan konsumsi air minum dapat menggeser kesetimbangan ke arah kanan. Oke, nah di sini sebenarnya ini salah satu untuk apa ya? Untuk pengobatan dari batu ginjal ini adalah kita itu harus banyak minum air putih ya, 8 atau 10 gelas seperti itu setiap hari ya. Dan di sini ketika konsumsi air minum ya, konsumsi air minum menggeser kesetimbangan, memang betul. Banyaknya air minum yang dikonsumsi atau air putih yang dikonsumsi itu bisa menggeser kesetimbangan, tapi yang digeser itu bukan ke arah pembentukan produk ya, tapi justru ke arah kiri. Artinya apa? Artinya semakin banyak air yang dikonsumsi, maka yang terjadi itu adalah Yang terjadi itu adalah batu ginjalnya pun dia itu akan berkurang. Berarti dia harusnya gesernya ke sebelah kiri. Nah, berarti ini yang benarnya itu adalah nomor 1 dan nomor 2. Tapi kan di sini tidak ada pilihan jawaban ya. Dan sebenarnya sih kalau dikunci jawabannya itu adalah yang C, yaitu yang 2 dan 4. Padahal di sini nomor 4-nya itu adalah salah. Wallahu a'lam bishawab. Oke, selanjutnya yaitu ada untuk nomor 19. Para pengrajin muslim berhasil memanfaatkan pewarna alami untuk mewarnai benda-benda seni budaya antara lain dan seterusnya. Di sini dengan memanfaatkan kromium atau krom seperti itu ya, sebagai zat pewarna pada keramik. Hal itu karena krom dapat berikatan dengan ligan membentuk senyawa kompleks yang menghasilkan berbagai jenis warna, seperti warna hijau tua, hijau pucat, dan ungu. Nah, ketika dari ketiga senyawa kompleks tersebut tentukanlah bilangan kuantum elektron terakhir ion kromium. Nah, ketika kita ditari atau yang ditanyakan adalah bilangan kuantum, berarti kita harus tahu dulu berapa jumlah elektronnya. Untuk mengetahui jumlah elektronnya, kita harus tahu dulu muatannya berapa. Di sini saya punya, bukan saya sih ya, di soal sudah dijelaskan kalau ada 3 senyawa kompleks, seperti itu ya. Ada 3 senyawa kompleks yang sudah disebutkan di soal. Yang pertama itu ada Cr, Cl2, H2O, 4 kali, seperti itu ya, Cl. Nah, di sini kita cek dulu muatannya satu-satu, berarti ini kan dia netral karena tidak bermuatan. Ini min 1, berarti ini semuanya itu haruslah plus 1 ya, seperti itu. Berarti ini 0, ini min 2 gitu ya. Min 2 berarti kita dapat di sini Cr-nya itu adalah plus 3. Itu untuk senyawa kompleks yang pertama. Kemudian untuk senyawa kompleks yang kedua, Cr, Cl, H2O 5 kali seperti ini ya. Terus kemudian Cl2 di sini sama dengan 0, oke. Berarti di sini adalah min 2 seperti itu ya. Kalau ini min 2 berarti otomatis di sini haruslah secara keseluruhan ini haruslah plus 2. Kita cek untuk muatannya, H2O itu muatannya 0, Cl-nya min 1, Cr-nya tetap itu adalah plus 3. Itu untuk senyawa yang kedua. Selanjutnya untuk senyawa yang ketiga yaitu Cr, H2O 6 kali, Cl3. Nah, di sini sama dengan 0 juga sama, cuman yang membedakan adalah di sini Cl-nya sebanyak 3 berarti min 3, H2O-nya 0 berarti Cr-nya itu juga adalah plus 3. Nah, ini teman-teman sekalian nanti bisa dicek di tabel periodik. Biasanya seperti itu ya, kalau di soal itu kan suka diketahui untuk tabel periodik Cr itu adalah unsur dengan nomor atom 24 Cr seperti ini. Berarti ketika kita konfigurasikan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 dan 3d4 kan seperti ini. Ternyata dari sini dari soal kita dapatkan Cr itu dia bermuatan plus 3 atau dia sudah melepaskan 3 buah elektron di dalamnya seperti itu ya. Nah, ingat nanti yang pertama dilepaskan jangan yang jangan yang S di sini. Maaf, jangan yang D, jangan yang terakhir, tapi kita mulai dari yang terluar dulu. Berarti 4S-nya kita coret, berarti sudah keluar 2 ya. Kemudian satu lagi ini kita ambil dari D seperti ini. Berarti jadinya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6,
3D3. Nah, berarti yang kita cari bilangan kuantumnya adalah untuk 3D3. Bisa kita lihat berarti N-nya itu adalah 3 ya di sini. Kemudian L-nya D itu berarti 2 dan untuk muatannya kita gambarkan dulu seperti ini ya. Min 2, min 1, 0, plus 1, dan plus 2. Elektronnya ternyata adalah 3. Berarti M-nya adalah 0. Dan S-nya ini ke atas berarti plus setengah. Nah, berarti dari sini bisa kita lihat kalau jawabannya adalah 3, 2, 0, dan plus setengah. Berarti jawabannya itu adalah yang D. Untuk soal nomor 20. Kelangsungan makhluk hidup sangat bergantung pada air. Di dalam air di alam tidak dapat langsung digunakan untuk kebutuhan sehari-hari karena akan terkontaminasi oleh partikel-partikel zat yang berbahaya bagi tubuh. Tawas biasanya digunakan untuk mengkoagulasi atau menggumpalkan partikel lumpur di dalam air yang membentuk senyawa AlOH3 yang dia tidak dapat larut. Namun, kelarutan AlOH3 ini dipengaruhi oleh tingkat keasaman air. Ya, seperti itu. Nah, berarti kita lihat di sini, grafik berikut ini menunjukkan pengaruh pH terhadap kelarutan AlOH3. Nah, oke, teman-teman di sini bisa kita lihat kalau ketika dia pH-nya kurang dari berapa ini? Kurang dari 4 ya, kurang dari 4 berarti dia masih larut ya, bisa dikatakan seperti itu ya. Di sini dia itu masih larut, kemudian dari 4 berarti ini ya, dari 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, saya tulisan aja deh. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Artinya dari 4 sampai dengan 10 senyawanya itu tidak larut, artinya dia itu akan mengendap, akan terkoagulasikan ya. Makanya memang harus dalam pH yang benar-benar sesuai ya. Sedangkan kemudian ketika mulai 10 di sini ya, berarti 11, 12 dan seterusnya, 11, 12, 13, 14 dan seterusnya, berarti di sini dia kembali larut. Ya. Berarti dari sini bisa kita lihat kalau dalam kondisi yang benar-benar asam ataupun dalam kondisi yang benar-benar basa, maka si AlOH3 itu akan larut. Oke, dari pernyataan berikut ini manakah yang tepat mengenai aluminium hidroksida atau AlOH3? Oke, kita lihat untuk yang nomor 1 ya. Pada pH 4 sampai dengan 10 aluminium hidroksida tidak larut dalam air. Betul ya, kenapa? Karena di sini dia itu masih membentuk endapan atau terkoagulasikan seperti itu ya. Kemudian yang kedua, pada pH 8 itu akan terbentuk ion aluminat yang tidak larut. Loh, benar nggak sih pada pH 8 itu yang terbentuknya itu adalah aluminat? Kalau tidak larutnya memang benar, tapi untuk ion aluminat yang terbentuk ini salah. Kenapa? Di sini untuk pembentukan aluminat gitu ya. Itu ada AlOH3 ya, ketika dia akan mengikat OH- itu maka akan membentuk AlOH4- seperti ini. Ya, dan ini bentuknya harus dalam bentuk larutan dan dia bisa menangkap OH- di sini itu harus dalam pH yang sangat basa atau pH yang di atas 12 seperti itu ya. Harus di pH yang sangat basa. Jadi kalau hanya di angka 8 itu ya belum terbentuk aluminatnya. Ya, meskipun dia memang ini AlOH3-nya itu tidak larut. Oke, berarti ini salah ya. Kemudian yang ketiga, pada pH 1 terbentuk Al3+. Betul, kenapa? Karena masih di pH 1 itu ya, dari pH kurang dari 4 di situ AlOH3-nya dia larut. Dan ketika dia larut, maka otomatis itu kan seperti ini ya reaksi ionisasinya. Berarti akan terbentuk Al3+ ditambah dengan 3 OH-. Oke. Selanjutnya yang nomor 4 ya, yang nomor 4 itu pada pH 12 AlOH3 akan membentuk aluminat. Boleh dikatakan seperti itu ya, tapi benar nggak sih? Nah, kita lihat
ternyata di sini ada sesuatu yang berbeda juga ya. Apa yang berbeda? Di sini untuk aluminat atau AlOH3 di sini, karena pH-nya itu adalah pH 12, berarti dia itu sudah mulai larut. Artinya fasanya sudah bukan lagi solid, tapi harusnya adalah aqua. Ya, berarti dari sininya aja udah salah nih, ya. Kemudian di sini reaksinya juga berbeda ya. Reaksinya juga berbeda, reaksinya salah karena dari fasenya juga udah salah, berarti pilihan nomor 4 itu adalah salah. Nah, dari sini bisa kita lihat kalau jawaban yang benar itu adalah nomor 1 dan nomor 3, berarti sesuai dengan pilihan yang B. Untuk soal nomor 21, Allah menciptakan air dan api dan seterusnya, seperti itu ya. Nah, di sini air dapat membentuk struktur ruang yang di dalamnya terdapat senyawa metana. Nah, di sini fokus kita adalah ke senyawa metanahidrat ya. Jika metanahidrat atau CH4X dan H2OY dibakar dengan oksigen berlebih, maka akan menghasilkan air dan CO2. Oke, kita lihat dulu untuk reaksinya ya, reaksi pembakaran dari metanahidrat. Metanahidrat berarti CH4X H2OY, seperti ini ya. Ada CH4X H2OY ditambah dengan oksigen, maka akan menghasilkan CO2 ditambah dengan H2O. Oke, ya, reaksinya akan seperti ini karena ini pada dasarnya adalah reaksi pembakaran. Nah, kemudian karena di sini juga disebutkan dihasilkan 116 gram dan seterusnya ya. Intinya yang ada itu adalah gram dari air dan CO2. Berarti kita setarakan dulu. Karena C-nya di sini sejumlah X, berarti saya tuliskan aja X di sini ya. Kemudian kalau untuk jumlah H-nya berarti di sini 4X ditambah dengan 2Y, seperti itu ya. 4X tambah 2Y dibagi 2 berarti jadinya 2X ditambah Y. Itu ya koefisiennya. Oke, kalau kurang jelas oke saya jelasin dulu di sini. 2X ditambah dengan Y ya. Kalau kurang jelas di sini. Nah, kemudian kita dapat ada airnya itu adalah sebanyak 116,92 gram ya. Kemudian kita cari molnya, kita bagi dulu saja dengan 18 ya mR air, maka kita dapat hasilnya itu adalah 6,49 mol. Kemudian untuk CO2-nya bagaimana? Untuk CO2-nya itu ya kita punya 37,27 gram gitu ya. Kita bagi dengan MR-nya itu ada 44. Maka kita dapat hasilnya adalah 0,847 mol. Nah, ini kan angkanya memang dia itu angka desimal ya. Biasanya untuk mempermudah perhitungan, saya buatkan saja ke dalam bilangan bulat ya. Bisa di sini bisa 1/7,6 atau 4/30. Dan di sini saya pakai perbandingannya yang terakhir yaitu yang 4/30. Kenapa? Itu biar lebih mudah saja ketika nanti kita melakukan penghitungan. Kemudian mari kita bandingkan antara mol dengan koefisien. Berarti itu adalah mol CO2 per mol H2O sama dengan koefisien CO2 per koefisien H2O. Berarti kita punya rumusnya yang seperti ini ya. Langsung saja kita bandingkan. Oke, kita punya mol CO2-nya berarti yang ini 4 ya. 4 per 30 sama dengan X gitu ya, CO2-nya per 2X ditambah dengan Y. Kemudian kita kali silang aja. Sehingga nanti kita dapatkan 8X ditambahkan dengan 4Y sama dengan 30X. Ya, seperti itu ya. Berarti di sini 4Y sama dengan 22X. Ya, nah nanti biar nanti lebih mudah kita buat aja perbandingannya ya. Perbandingannya X banding Y itu adalah 4/22. Nah, di sini karena Karena angka 4-nya itu di sini nggak ada. Angka 4 kan di sini nggak ada ya, cuman ini 1 2 3 3 seperti itu. Oke, kita buat aja kalau ini dibagi 4 berarti 1/4
5,5. Oke, angkanya ini ternyata apa ini namanya? Masih pecahan di sininya nggak ada, atau 1/6 pun bahkan di sini nggak ada. Oke, kita buat lagi, berarti 2/11. 2/11 nggak ada, ini ternyata 2/15. Kalau misalkan ininya perbandingannya kita pakai angka 3, berarti 3/16,5, atau boleh kita bulatkan menjadi 17. Kenapa? Karena di sini ternyata itu hasilnya sudah ada. Berarti CH4 3 kali H2O-nya 17. Oke, ini kita bulatkan menjadi 17. Jadi di sini jawabannya itu adalah yang D. Selanjutnya ada soal nomor 22. Tanah berperan penting dan seterusnya di sini ya. Kita skip sampai di sini. Tanah di bawah permukaan bumi banyak mengandung FeOH2 yang berwarna abu kehijauan. Sedangkan tanah permukaan berwarna merah jingga karena dia mengandung FeOH3. Tanah yang dominan mengandung FeOH2 kurang baik untuk ditanami, sehingga petani mencangkulnya agar terjadi kontak seluas mungkin dengan oksigen supaya bisa menghasilkan FeOH3. Pernyataan yang tepat tentang hal tersebut. Oke, berarti yang dimaksudkan si soal di sini adalah bagaimana sih gitu ya, FeOH2 dia itu teroksidasi, kemudian dia bisa membentuk FeOH3. Oke, kita tuliskan dulu untuk reaksinya ya. Reaksinya itu adalah FeOH2 ya dioksidasi. Biasanya itu adalah dengan bantuan apa? Dengan bantuan uap air seperti itu ya, akan menghasilkan FeOH3. Ya kan? Nah, berarti nanti kita cek dulu di sini yang A benar atau enggak? Reaksi perubahan hanya dapat berlangsung pada suasana asam. Oh, bukan pada suasana asam. Kenapa? Karena di sini dia justru akan melibatkan apa? Akan melibatkan ion OH- pada pembentukan FeOH3-nya. Berarti ini yang A itu sudah jelas salah ya. Nah, kemudian untuk yang B, reaksi yang terjadi adalah 2Fe ya, berarti seperti ini ya. 2FeOH2 ditambah dengan 2O2 menghasilkan 2FeOH3 ditambah dengan H2O. Nah, di sini karena H2O atau uap air itu memberikan bantuan pada proses awal, dia itu selayaknya bukan sebagai hasil, tapi dia itu adalah sebagai pereaksi. Berarti dia itu dalam dalam reaksi itu harusnya letaknya ada di sebelah kiri, bukan di sebelah kanan. Seperti itu ya. Berarti ini pun dia salah. Ya, kemudian yang C ya, ion Fe3+, bukan Fe+ di sini ya. Di sini karena nggak ada Fe+, itu nggak ada Fe+, nggak ada Fe3+, nggak ada. Ini ya, harusnya ini kan Fe-nya Fe2+. Ini itu Fe3+. Fe+ bertindak sebagai oksidator. Salah, ini karena ini nggak jelas ya, entah ini apapun itu. Harusnya yang bertindak sebagai oksidator itu adalah Fe2+. Kemudian yang D, terjadi setengah reaksi. Setengah reaksinya yang mana? Setengah reaksinya itu ketika ada pembentukan OH-. Untuk reaksi redoks ketika ada senyawanya itu adalah FeOH2, ya jelas dia itu akan melibatkan OH- karena Fe2+ ditambah dengan OH-. Pada dasarnya reaksi setengah reaksinya atau reaksi redoksnya itu kan untuk pembentukan OH- adalah 2H2O ditambah oksigen ditambah dengan 4 elektron menghasilkan dengan 4 OH-. Inilah nanti yang akan apa? Yang akan dia bereaksi dengan FeOH atau yang akan bereaksi membentuk FeOH3. Berarti di sini jawabannya adalah yang D. Oke, untuk soal nomor 23. Bentuk korek api batang mengandung senyawa P4S3 dan KClO3. Jika korek api digoreskan pada permukaan yang kasar akan terjadi panas akibat gesekan yang menyulut terjadinya reaksi antara P4S3 dan KClO3. Persamaan reaksi yang terjadi adalah seperti ini. Nah, karena ini belum setara ya, ini sudah saya setarakan terlebih dahulu menjadi 3P4S3 ditambah 16 KClO3
menghasilkan 3P4O10 ditambah 9SO2 ditambah 16 KCl ya. Di ini saya dapat reaksinya seperti ini. Nah, kemudian karena ini melibatkan apa? Karena ini melibatkan entapi pembentukan, sedangkan yang dicari itu adalah delta H reaksi, berarti rumusnya adalah jumlah entapi di sebelah kanan atau delta HF produk seperti itu ya, dikurangi jumlah delta HF yang ada di sebelah kiri, atau kita tuliskan aja sebagai reaktan. Angkanya kita masukkan aja, berarti ini ya langsung ya, ini sudah diketahui di soal. Oke, ketika kita ingin menghitung entapi berarti yang di sebelah mana ini, yang sebelah kanan ya, berarti ini yaitu 3P4O10, yaitu 3 kali P4O10 itu adalah min 2948 seperti itu ya. 2948 ditambah 9SO2. SO2 berarti 296,8 min 296,8 gitu ya. Kemudian saya kasih kurung lagi deh. Kemudian ada 16 kali KCl-nya min 436,7. Kemudian ini dikurangi yang di sebelah kiri 3P4S3 min 154 ditambah 16 KClO3 min 397,7. Nah, di sini maka ini sudah saya hitung saja ya biar mempercepat durasi. Itu hasilnya itu adalah min 11677 kilojoule per mol. Berarti di sini sudah jelas kalau itu jawabannya adalah yang A.